orang yang suka lewat puncak udah nggak asing lagi sama tempat ini karena emang bangunannya sendiri berada di pinggir jalan. Ada sosok laki-laki tinggi besar, matanya menyala merah, badannya kayak berbulu kayak gitu. Bisa dibilang itu genderuwo di sini. Sekarang naon di dari kesare aing teh genah hicing ke dari ieu teh Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita di channel Wipa Media di acara Malam Misteri. Dan kali ini bersama saya Mahdum dan juga tentunya Kang Dihan akan menemani Malam Misteri kali ini. Kita sekarang berada di jalan apa sih namanya? Masih di sekitaran puncak. Masih di sekitaran puncak, sebuah bangunan yang terbengkalai kurang lebih 20 tahun ya. Dan mungkin orang yang suka lewat puncak udah nggak asing lagi sama tempat ini karena emang bangunannya sendiri berada di pinggir jalan dan cukup besar dan mungkin bisa menyita perhatian gitu. Sebenarnya gedung ini gedung apa sih gitu mungkin yang melintasi tempat ini, karena memang di pinggir jalan juga kelihatan bangunan besar dan juga terbengkalai lama sekali. Dan sebelum kita langsung ke penelusurannya, jangan lupa support channel kita dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya buat biar kalian menjadi orang terupdate dengan video terbaru dari Wipa Media. Oke, mungkin langsung saja kita menuju ke lokasi pertama kita di Malam Misteri hari ini. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di depan gedung yang terbengkalai ini, dan konon katanya dengar-dengar ini bangunan bakal jadiin apa sih emang dulunya? Ya mungkin dengar-dengar dari cerita gitu dari penjaganya juga, gedung tersebut dulunya bakal dijadikan klub atau diskotik atau restoran, kita nggak tahu. Dan mungkin karena satu dan lain hal, gedung ini nggak selesai gitu, nggak dioperasiin lagi. Memang udah 20 tahun ya terbengkalai banget. Pasti di sini tuh kayaknya gimana menurut Kang Dihan first impression dari depan? Ya mungkin bisa dilihat juga oleh Kang Mahdum sendiri, kalau misalkan gedung sebesar ini yang sudah dibiarkan terbengkalai kosong dan cukup lama, itu pastinya dong gitu bakal ditempati oleh makhluk-makhluk astral. Dan banyak juga masyarakat beropini mengenai tempat ini. Kalau tempat ini ya menurut mereka angker, dan banyak cerita-cerita juga masyarakat yang di sekitarnya kayak sering melihat penampakan atau gangguan-gangguan astral. Dan malam ini kita berdua bersama tim Wipa Media bakal membuktikan atau mencari informasi mengenai kebenaran mengenai cerita masyarakat tersebut. Sebenarnya benar gak sih tempat ini angker, dan tempat ini ada apa sih di dalamnya gitu. Kita akan buktikan di acara malam hari ini. Oke, kita akan kita bakal cari tahu lebih jauh lagi ada apa sih di dalam. Ada apa. Jadi ikutin terus Malam Misteri. Yuk gas. Mungkin tadi di sini ya Kang Dihan ya, apa yang pohon tadi ya, yang ini. Oke, ini kita sudah masuk ke, langsung di sini dulu.
Oke, kita sudah berada ke mau pintu masuk ke dalam. Mungkin di sini Kang Dihan kayaknya sedikit serem ya. Bukan sedikit serem sih emang. Bisa dijelaskan di belakang mungkin Di ada belakang yang bisa. saya udah banyak banget pohon pisang. Dan mungkin teman-teman juga udah tahu ya kalau misalkan di mana banyak pohon pisang di situ pasti ada. Mister, Iya itu. Pocong. jangan disebutin juga lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Yang- udah nggak apa. Udah nggak aneh sih ya, maksudnya kalau misalkan ada pocong atau mbak kun di sini karena ya memang ya disitulah tempatnya gitu. Dan di sini kita bukan untuk mengganggu ya. Ya, kita Dan cuma pengen Sosok-sosok pocong atau mbak kun di sini mereka nggak memberikan informasi apa-apa sih mengenai tempat ini. berarti ini memang yang sering kesini atau apa Kang Dian yang Enggak, sosok pocong di sini ya emang dari dulunya di Suka sini di gitu sini. ya. Emang udah lama menetap di tempat ini. Teruslah kalau di atasnya nggak ada Kang Dian. Masih Dan bisa dilihat di belakang saya ada pohon kelapa juga ya di sana. kelihatan nggak teman? Itu ada sosok yang tinggi banget. Jadi ada sosok tinggi banget di kelapanya Di samping pohon di samping- kelapa. Oh, samping kelapa. Pohon kelapa. Mungkin kayak setengahnya dari pohon kelapa itu sosoknya tingginya seperti itu. Kalau untuk mukanya Kang Dian Dia nggak nunjukin Oh, mukanya sih. settingnya. Mungkin Oke. kita bakal Langsung. langsung cari tahu aja di dalam sana. Di dalam yuk. Terus malam misteri. Oke, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke guys, jadi ini lokasinya kita masuk lewat samping bangunan dan masuk dulu lorong. Ya teman-teman, kita sekarang sudah berada di dalam gedung tersebut dan ini gedungnya ya memang cukup besar ya. Dilihat dari konstruksi bangunannya ini emang udah rusak parah. Dari bentuk gentengnya di atas ini udah banyak yang kosong, udah banyak yang bocor di atas. Kayak banyak kayu-kayu juga yang udah banyak yang patah gitu. Ini pengap sekali ya, padahal di atas nih nggak ada gentengnya. Padahal di atas sana bisa kalian lihat juga di sana itu kayak terbuka gitu, ada area terbuka tapi di sini jujur panas ya, Kok gue ngerasa panas pengap juga dan pantas aja ini mereka betah tinggal di sini karena ya bisa dilihat dari lantainya pun ini udah parah sih, udah banyak kesan genteng, tanah, udah banyak juga tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar sini. Iya. Dan yang pasti ini lembab dan itu menjadi salah satu tempat yang disukai oleh makhluk astral. Dan menurut informasi katanya di sini penunggunya itu kakek-kakek ya Kang Dian. Kang Dian Tapi bisa kalau untuk kakek-kakek saya belum menemukan ya. Belum menemukan. Mungkin nanti ya. nanti. Berarti Dan dilihat dari bangunannya emang sesuai ya dengan apa yang orang ceritakan, masyarakat ceritakan kalau misalkan tempat ini dulunya bakal dijadikan restoran atau klub gitu ya. Karena bisa dilihat juga di sini kayak ada unggakan tembok juga, ini mungkin dulunya kayak panggung di sana dan ini area kayak bawah. Iya. Dan ini udah parah sih, kotor banget, rusak banget. Ini 20 tahun kosong. Iya. Eh, Gimana nih? Untuk first impression di sini Kang Dian, di dalam menurut Kang Dian Di sini campur aduk sih ya. Kalau misalkan dari segi energi. Tapi kalau misalkan ditanya spot sebelah mana yang energinya paling besar, ada di sebelah sana.
di belakang sana. Mungkin sebelum kesana kita ke sebelah kiri dulu ya. Kita bakal cari. Kita muter-muterin sekitaran sini aja. Paling langsung. Jadi gimana nih? Sebelum kita mulai keliling, apa yang kamu rasain dulu? Saya sih balik ke sini dan pusing banget. Sehingga Kayak pengap gitu terus. Padahal ini kan terbuka dan apa memang ramai di sini, gimana Kang Dian coba? Dan yang pasti di sini karena mungkin lokasinya berada di pinggir jalan juga, tempat ini banyak didatangi atau ditempati oleh sosok-sosok jin korin korban kecelakaan di sini ya. Bisa dilihat juga dari banyaknya sosok yang menyerupai korban kecelakaan di sini. Karena ya itu tadi tempatnya berada di pinggir jalan. Memang banyak sekali informasi yang berada di depan jalan itu banyak kecelakaan juga ya. Di depan lokasi di sini. Dan kebanyakan sih sosok yang berada di tempat ini itu perempuan. Dan ada juga laki-laki, anak kecil juga banyak. Tapi yang didominasi oleh sosok perempuan di tempat ini. Perempuannya kan. Mungkin kita ke sebelah kanan dulu ya Kang. Oke, yuk, teman-teman kita ke sebelah kanan. Ini banyak sekali ini ya. Sama teman-teman, kalau bawahnya ini banyak bebatuan dan ini udah tanah ya. Udah bukan tembok lagi gitu. Udah hancur dia. Kang sini. Oke Kang, bisa ditunjukkan yang Kang Dian bisa lihat di sekitaran sini sebelah kanan. Kalau di belakang saya ini ada dua sosok perempuan sama kakek-kakek di sini. Kakek-kakek yang dimaksud itu apa beda lagi kayaknya? Beda lagi. Ini sosoknya kayak laki-laki parubaya gitu, setengah tua gitu, tapi ya tua gitu, kakek-kakek sekitar umurnya 60 tahunan di sini. Kalau yang perempuannya masih muda. Kalau untuk perempuannya sekitar umur 50 tahunan. Di sebelah mana sih Kang? Di ujung sini. Di sebelah sini. Di sini ya. Oke. Di sebelah sini. Ini sebelah sini ada sosok perempuan. Sosok perempuan ini dia merupakan jin korin korban kecelakaan. Karena yang aku lihat dari kakinya ini kayak setengah badannya ini banyak darah. Dan dia kayak ngasih gambaran kalau misalkan dia korban kecelakaan bis di depan ini. Jadi dia menggunakan motor bersama pasangannya perempuan ini, dan di arah berlawanan ada bis yang kencang melaju dari atas ke arah bawah dan langsung menghantam. Jadi setengah badannya dia kelindes ini. Dan ini udah lama sih ya sosoknya ada di sini. Kalau untuk sosok kakek-kakek ini dia nggak ngasih cerita apa-apa, nggak ngasih gambaran apa-apa. Dia berada di tepat di belakang Mahdum, di sebelah belakang saya. Sosoknya kayak kakek-kakek biasa gitu. Iya, kayak kakek-kakek dan normal ya, cuma kayak bajunya lusuh, tapi kakinya enggak napak. Karena memang enggak napak gitu. Iya, karena emang enggak napak. Mungkin kita pindah ke sebelah kiri ya, teman-teman. Karena tadi ada, jadi di sini tuh emang berantakan banget karena nggak terurus banget. Ini ada besi juga
dari masukkan. Kenapa Kang? Enggak, ini kayaknya kena rebesan Air di genteng iya. karena emang tadi abis hujan juga jadi banyak yang bocor-bocor. Iya. Bisa merasakan atau melihat apa Kang Jihan? Di sini sih sosoknya anak kecil ya. Anak kecil. Sosoknya anak kecil. Dari tadi kayak mau ini nih. Apa sih kayak ngeganggu, ngedistract juga ini. Teman-teman. Kameramen kita Oh. dari tadi. Karena emang jahil ya sifatnya berarti. Enggak sih ya, bukannya mungkin kayak istilahnya anak kecil yang namanya juga Iya. gitu, kayak iseng Iseng. gitu saja sih. Banyak sih kayak keliling-keliling di sini. Anak Itu kecil anak kecilnya sekitar umur 8 tahunan. 8 tahunnya. Ya, sekitar umur 8 tahunan. Dan di sini Gimana Kang? dia kayak barusan manggil-manggil sih. Oh. Tapi nggak jelas ngomong apa. Kayak ngomong tapi nggak ada suara kayak Oh. Oke. kita sana. Kita pindah ke sebelah kiri ya teman-teman. Konstruksi bangunannya ini gimana? Kang? Dari tadi banyak yang ngintip-ngintip Di di atas. atas ya. Ini kayak kepala doang Oh. di atas. Oh, Tapi badannya nggak ada ya, cuma kepala doang di atas kita di sini. di itunya ya Kang Jahan ya. Apa? Digenting-genting. Digenting-gentingnya. Oke. Untuk yang di belakang ini gimana Kang Dihan? Apa yang bisa Kang Dihan rasakan atau lihat? Di sini lagi-lagi sosok perempuan ya. Jadi memang di sini banyaknya perempuan. dan di sini ada ayam juga. Iya, ada. Mungkin ayam warga sekitar sini yang Mungkin yang jaga itu. iya, Jaga. mungkin ayam pemilik penjaga tempat ini. Dan seperti yang barusan saya bilang, di belakang saya sekarang ini banyak perempuan. Dan ada salah satu sosok yang energinya beda dari sosok perempuan yang lain. Dia energinya lebih mendominasi dan sedikit negatif. Jadi kayak ibaratkan sosok ini adalah sosok tertua dari sosok perempuan yang lain ada di sini. Jadi kita Sebelah kedekatin sini. aja ke sebelah kiri. Di sini ada. Ini kayaknya tempat makan ayam juga. Jadi di mana Kang? Barusan pada saat kita mendekat ke sini, Iya. sosok perempuan ini dia manjat ke atas, kayak di tembok yang tadinya cuma di sekitar sini, dia naik ke manjat ke tembok. Sambil yang ngeliatin kita Iya, gitu. dia sini. Ada yang Ada yang jadi memang di sebelah sana tuh dari tadi mulai berinteraksi apa? iya banyak interaksi ya, udah mulai banyak interaksi juga ya dari tadi. Bukan cuma kita aja yang di sini, tapi mungkin rekan-rekan yang lain juga mendengarkan bentuk interaksi dari mereka. Yes. Tadi kayaknya udah mulai banyak yang kepo ya Kang Jahan ya. Karena memang kedatangan kita di sini. Sosok perempuan ini dia energinya negatif dibandingkan sosok perempuan yang di sekitarnya. Dengan senyum yang menyeringai, tatapan tajam. Ini emang serem sih, jujur. Yang sebelah mana Kang? Yang di atas belakang, ini. yang di belakang ini Oke. sosok gitu, dengan kayak senyum tapi lebar gitu, kayak menyeringai. Iya. Itu bikin serem. lumayan. Gitu. Dan dia ketawa-ketawa aja sih. Oke, di atas sini teman-teman ya. Dia nggak bilang apa-apa, nggak menceritakan apa-apa, kayak cuma ketawa-ketawa doang. Nih, sosoknya serem. Oke. Mungkin yang saya rasa ya Apa? baru sampai sini saja udah mulai
Gak enak. Iya, Gemeter kayak, ya dari tadi. Dari tadi soalnya jadi Karena emang ya barusan baru aja soalnya. barusan aja dia udah kayak ditarik-tarik sama sosok perempuan. Nah, Berat banget Iya. soal kepala. dia udah mulai kayak ke distract juga sih. Jujur sih ngelihatnya juga gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak Jadi, usah takut karena ya kita lebih Kita di sini nggak apa ya nggak- kita hanya mencari informasi dan bukan untuk niat menantang atau Iya. mengganggu. Oke, baik kita pindah kemana lagi kan? Kita pindah ke sebelah Terus nah, Oke. Di sebelah sini. oke teman-teman di belakang kita. Di belakang kita. Ini tepat di belakang kita. Sekarang ada sosok laki-laki tinggi besar, matanya menyala merah, kayak kelihatan bola matanya aja tapi merah. Dan dia bertaring, badannya kayak berbulu kayak gitu. Itu sosok jin juga. Itu sosok jin dan bisa dibilang itu Mas Wo atau Genderwo di sini. Tinggi besar dan energinya negatif. Dan sosok ini menjadi salah satu sosok yang disegani karena kalau misalkan kita membicarakan energi, makhluk astral pun bisa berantem gitu. Tapi berantemnya makhluk astral berbeda dengan manusia. Mereka lebih ke mengadu secara energi. Semakin besar dia akan semakin mendominasi. Jadi ada, Kalau di tempat ini, di ruangan ini, sosok ini yang mendominasi. Jadi nggak ada sosok lain yang berani ke tempat ini. ini teritori dia ya, berarti ya, sekitaran sini ya. Oke teman-teman, Oke. baik kita lanjut ke sebelah. lokasi yang selanjutnya. Entong di eta lawan bebas Minum dulu. kamu misalnya ente ngerasa tena Gila aja. tadi berniat ngaganggu cuma sekedar neangan informasi doang. Punten lamun misalkan kedatangan arurang ka dieu ngerasa kaganggu. Punten namanya satu acana. Ya, tos Sareng sahaya. Punten sareng sahaya. Sok badami we sareng saha. lamun ke ngaran atau misalkan mere informasi tosnya Sikeun naraon di dari ieu. Kesare aing teh. Kena hicing. Ke dari ieu teh kedatangan arung kadia mah cuma sekedar nangan informasi doang. Ngabenerkeun omongan masyarakat mengenai tempat ieu teh bener teh sih gitu. Punten ieu mah lamun misalkan ngerasa kaganggu ya. Tosnya Ya, sok. minum. Lawan.
Yuk. Aduh.